Halo semuanya, kembali lagi di Rumah Ratna Podcast. Nah, seperti biasa, kali ini Ratna akan bincang-bincang seputar pendidikan langsung dari narasumbernya. Nah, di podcast kali ini aku bakalan ngobrol sama Bu Iza nih. Bu atau Mbak nih? Mbak boleh, Mbak panggil boleh. nama juga boleh. Oh iya, Bu Iza, Bu Iza ini adalah seorang guru mata pelajaran bahasa Indonesia di salah satu SMP di Kabupaten Magelang. Nah, kali ini aku akan ngobrol dengan tema pendidikan. Jadi, mari kita mulai ngobrol-ngobrol bersama Mbak Iza. Jadi, di podcast kali ini kita akan membahas tentang pendidikan. Nah, jadi Mbak Iza ini adalah salah satu alumni Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Tidar dan mampu menyelesaikan pendidikan S1-nya dalam waktu 3,5 tahun aja nih teman-teman. Duh, keren gak tuh teman-teman? Nah, Mbak Iza ini bakalan sharing-sharing ke teman-teman yang menonton nih, gimana sih atau kiat-kiat apa aja sih biar bisa lulus cepet. Nah, kita ngobrolnya santai aja nih Mbak ya, jangan terlalu serius kayak gini ya Mbak. Baik Mbak Iza, langsung aja nih ke pertanyaan yang pertama. Nah, menurut Mbak Iza, IPK yang tinggi itu penting nggak sih Mbak? Sekarang ini kan banyak banget tuh Mbak yang pengen cum laude atau lulus dengan pujian, dengan IPK di atas 3,50 lah. Nah, pertanyaanku, apakah IPK itu menjamin kesuksesan atau menjamin pekerjaan sih Mbak? Banyak juga yang bilang kalau nilai itu nggak menjamin kesuksesan atau nilai tinggi belum tentu dapat kerja. Bahkan nih Mbak, yang ada yang bilang kalau jadi sarjana itu nggak menjamin kamu dapat pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahlian kamu. Orang-orang bilang tuh banyak tuh sarjana yang nganggur atau banyak juga sarjana perempuan yang baru lulus langsung nikah, ngurus anak. Nah, gimana nih pendapat Mbak Iza terkait IPK itu penting nggak sih sebenarnya? Mbak. Oke. Jadi ada beberapa pertanyaan ya ternyata di dalamnya. IPK tuh penting nggak? Ya, IPK penting nggak? Indeks prestasi kumulatif ya. Menurut saya kalau IPK penting nggak itu penting sih. Kalau IPK sendiri itu penting. Kenapa? Karena di situ kita bisa lihat seberapa jauh pemahaman kita dengan apa yang telah kita pelajari selama tingkat jenjang pembelajaran tertentu. Nah, misalnya nih. Jadi IPK dari semester lalu kita jadi tahu, oh ternyata pencapaianku segini, ternyata ada banyak hal yang belum aku pahami, jadi bisa buat introspeksi lagi, evaluasi apa yang harus saya perbaiki dan apa yang perlu kita pertahankan lagi. Nah, tapi kalau IPK tinggi penting enggak? Nah, itu juga tergantung ke masing-masing individu ya. IPK tinggi apa enggak? Nah, sebenarnya penting nggak? Penting sih IPK tinggi itu. Dilihat juga konteksnya, dia tujuannya atau goalnya tuh dia mau kemana. Kalau misalnya saya nih sebagai tenaga pendidikan, nah IPK menurut saya cukup penting karena di situ bisa dilihat juga seberapa kapasitas kamu, seberapa value kamu dari bidang yang kamu geluti itu gimana kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman mau jadi entrepreneur, nah mungkin saya kira IPK tidak terlalu penting. Nah, kayak gitu. Kenapa IPK itu penting? Karena di situ bisa menggambarkan bagaimana karakter seseorang. Kalau dia disiplin, dia rajin, nah IPK dengan indeks tertinggi pun nggak sulit untuk diraih. Begitu juga sebaliknya. Jadi dari IPK yang tinggi itu tidak semata-mata angka-angka saja yang terlihat sebenarnya, tapi kita bisa lihat, oh dia tuh karakternya kayak gitu. Nah, itu nanti juga berkorelasi dengan bidang pendidikan, bidang pekerjaan apa yang akan dia geluti. Kalau membutuhkan kedisiplinan, membutuhkan ketekunan, nah mungkin juga pasti akan melihat IPK itu sendiri. Tapi balik lagi, banyak juga kan tokoh-tokoh sukses di bidang entrepreneur yang bahkan kuliahnya nggak selesai tapi bisa jadi orang sukses gitu. Jadi balik lagi ke individu masing-masing dan setiap orang pasti punya tujuan pencapaian masing-masing yang entah itu mementingkan IPK atau tidak. Apalagi nih kalau anak dulu
apa namanya, zaman-zaman ngejar beasiswa. Nah, betul. IPK tuh jadi kunci banget kan. Banyak beasiswa yang bisa diraih kalau IPK-nya sekian, minimal sekian. Nah, itu jadi penting nggak penting tergantung juga kondisinya. Bener juga ya Mbak, aku setuju sih sama Mbak Iza. Nilai itu tetap penting selagi sebagai ukuran kelulusan. Apalagi untuk mahasiswa bidik misi nih seperti aku yang mengharuskan IPK itu lebih dari 3 setiap semesternya. Itu udah jadi syarat mutlak. Tapi justru karena itu aku juga lebih terpacu dan berusaha untuk mendapatkan nilai yang bagus di tiap semesternya. Tapi nilai IPK itu bukan menjamin kesuksesan seorang ya Mbak ya. Banyak juga yang IPK-nya nggak mencapai 3 tapi dia sukses. Bahkan lulusan SD pun dapat bisa jadi pengusaha yang sukses. Tapi seenggaknya kalau kita dapat nilai IPK yang cukup dengan cara yang nggak curang loh ya, kita dapat memakai ilmunya juga di kehidupan sehari-hari juga. Iya benar banget. Nah, apalagi nih zaman saya masih belajar itu kan belum ada corona, jadi pembelajaran daring itu masih sangat terbatas, lebih banyak tatap mukanya yang di luar di luar jaringan ya. Jadinya IPK tinggi atau rendah itu benar-benar bisa ngelihat bagaimana proses pembelajaran itu sendiri. Itu jadi mau curang itu ya nggak bisa ya Mbak. Kemungkinannya kecil. Iya. Gitu. Ya, terus untuk masalah perempuan yang baru lulus sarjana langsung nikah, langsung berumah tangga. Nah, itu gimana sih Mbak? Banyak yang bertanya perempuan sekolah tinggi-tinggi itu untuk apa sih? Toh juga ujung-ujungnya di dapur, ngurus anak. Aku sering banget dapat pertanyaan itu. Emang salah ya Mbak kalau perempuan itu pengen punya wawasan yang cukup gitu? Gimana sih? Gimana menurut Mbak Iza nih? Oke, terkait dengan isu soal perempuan ngapain sih sekolah tinggi-tinggi atau ujung-ujungnya di dapur, sebenarnya udah banyak banget kan yang ngebahas, dan saya setuju dengan figur-figur yang mengatakan bahwa ya pendidikan bagi perempuan itu tetap nomor 1, apalagi mengingat lagi bahwa al-ummu madrasatul ula, seorang ibu itu pendidikan pertama bagi anak-anaknya, itu yang pertama. Nah, bagaimana seorang ibu tuh bisa mempunyai anak-anak yang cerdas, generasi-generasi yang berkualitas, itu tidak lepas dari tokoh ibunya itu sendiri. Ibu yang mempunyai kapabilitas, yang punya value, yang punya pengetahuan, wawasan yang luas juga. Nah, terlebih ini ada kan yang mengatakan bahwa kalau kita mendidik seorang anak laki-laki, maka ya dia akan jadi laki-laki itu saja, dia akan jadi laki-laki yang baik, yang berkualitas. Tapi ketika kita mendidik anak perempuan nih, maka nanti kita tidak hanya menghasilkan anak perempuan yang baik itu saja, tapi kita juga akan mendidik peradaban. Bagaimana kita akan menghasilkan generasi-generasi yang berkualitas juga kalau ibunya juga berkualitas gitu. Jadi misalkan nanti nih setelah lulus kuliah kemudian belum sampai kerja udah nikah duluan, ya kan nggak tahu ya rezekinya yang mana. Nah, nggak usah berkecil hati, toh menjadi ibu rumah tangga pun juga pekerjaan yang mulia. Iya, pekerjaan yang mulia, sangat mulia ya. Meskipun kita sibuk di rumah, nah ini tidak sekadar sibuk saja lelah fisik, tapi kita menghasilkan karya. Karena adalah anak-anak yang berkualitas, generasi-generasi yang hebat ya, karena kita punya ilmu, kita punya ilmunya untuk mendidik anak-anak itu sendiri. Nah, bagaimana kita akan menghasilkan anak-anak yang cerdas kalau ibunya sendiri, mohon maaf nih, nggak mau belajar, mohon maaf nih, nggak mau mengupgrade dirinya sendiri lebih dan lebih gitu. Jadi ya tetap penting lah perempuan tuh sekolah tinggi-tinggi tetap penting meskipun jadi berumah tangga. Ih, seru banget ya ngobrol sama ibu milenial dan penuh wawasan ini teman-teman. Kita jadi tahu seberapa penting sih nilai dan seberapa penting pendidikan itu bagi perempuan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih Mbak. Menurut Mbak Iza, apakah dengan diberikan tugas yang banyak itu bisa memberikan dampak positif ke siswa? Apalagi saat pandemi kemarin ya, kurang lebih 2 tahun lamanya kita sudah belajar di rumah. Nah, saya merasa, saya sebagai mahasiswa, saya merasa tugas yang diberikan itu lebih banyak daripada saat belajar langsung di sekolah.
Ya memang sih tujuannya itu bagus, yakni agar siswa itu belajar atau punya kegiatan positif selama di rumah. Tapi menurut saya sebagai seorang mahasiswa, justru siswa itu semakin jenuh dan malas, Mbak. Mereka itu cuman asal mengumpulkan tanpa memahami materi karena udah enak duluan sama tugas-tugas yang diberikan. Gimana nih menurut Mbak Iza dari perspektif seorang guru, apakah efektif pemberian tugas yang relatif banyak ini? Oke, tugas relatif banyak. Relatif Jadi banyak sih. tugas itu sebenarnya kan baik ya buat anak-anak, buat kita kalau lagi belajar, biar kita mau belajar nih. Karena bagi anak-anak sendiri, kalau saya kan masih anak-anak ya, namanya masih anak SMP, anak peralihan. Anak-anak sendiri belum paham konsep bahwa belajar itu kebutuhannya mereka, bukan tuntutan dari seorang guru. Tapi kalau nggak ada tugas, anak-anak nggak mau belajar nih. Iya, Nah, betul. jadi kembali lagi, tugasnya itu juga harus disesuaikan sama materinya apa, kemudian tujuan Tingkat pembelajarannya itu bagaimana, kemudian tingkat kesulitan bagaimana, kapasitas muridnya itu bagaimana. Jadi harus proporsional juga. Dan ibaratnya tuh anak tuh kayak gelas kosong nih, kayak gelas kosong. Kalau kita isi terlalu banyak, maka dia akan tumpah ruah kemana-mana. Tapi kalau kita isinya pelan-pelan, sedikit demi sedikit, maka gelas itu akan terisi dan bisa kita manfaatkan isinya, bisa bermanfaat kayak gitu. Jadi sama aja nih kalau di tingkat mahasiswa pun juga akan seperti itu. Nah, tetapi balik lagi kayak aku tuh nggak akan ngasih ujian kalau bahannya tuh nggak mampu ya kan. Nah, jadi seberat apapun tugasnya, kalau kita masih mahasiswa nih, pasti kita tuh bisa kok melaluinya. Walaupun nggak 100% tapi bisa lah ya dilalui. Bisa dilaluinya. Apalagi zaman sekarang kan banyak daringnya, banyak tugasnya. Jadi mau nggak mau ya gimana lagi kayak gitu. Tapi kalau sebagai tenaga pendidik, kita kembalikan lagi ke wadahnya itu, anak-anaknya itu kapasitasnya bagaimana, tugasnya juga harus tugas yang mendidik, maksudnya yang tidak berlebihan, porsinya yang proporsional gitu. Terus semoga nih ibu dan bapak guru yang menonton podcast ini bisa bisa mengambil intisari dari jawaban Bu Iza ini ya. Bu Iza. Iya, lanjut ya Mbak. Seperti yang sudah aku singgung di awal tadi, Mbak Iza ini mampu menyelesaikan pendidikan S1-nya itu dalam waktu 3,5 tahun aja. Itu gimana sih Mbak kiat-kiatnya atau tips biar kita juga bisa lulus cepet gitu? Lulus cepat ya. Jadi lulus cepat itu sebenarnya menurut saya bukan prestasi sih, apalagi kalau hanya kita sibuknya di bangku kuliah saja, karena ada banyak ilmu yang kita bisa dapatkan ketika masih kuliah. Entah itu ikut organisasi apapun, ikut UKM apapun, banyak kok ilmu-ilmu yang kita dapatkan tidak hanya di bangku kuliah saja. Nah, lulus cepat tapi kamu bisa berprestasi di luar, itu juga bagi saya itu baru prestasi. Nah, jadi tipsnya gimana? Lulus cepat enggak itu sebenarnya kita tuh belajar komitmen sama diri sendiri. Kamu punya target-target yang sudah kamu ini kan, aku mau lulus tahun ini, aku harus kayak gini, harus ini. Kita pasti punya kasih target buat diri sendiri. Nah, kita juga belajar untuk komitmen. Itu yang saya lakukan, disiplin sama diri sendiri, disiplin sama diri sendiri, komitmen. Jadi sebelum waktu malam-malam kayak gitu, saya mulai ini bikin besok aku ngapain ya, bikin to do list besok aku ngapain ya, biar sehari itu aku bisa dapat berbagai macam hal yang harusnya aku kerjakan tuh biar nggak keteteran. Nah, itu sampai sekarang pun masih kayak gitu. Jadi aku besok ngapain ya kayak gitu tuh udah dari semalam, jadi udah terjadwal ya Mbak. Apalagi buat bikin planning. Misalkan nggak dilaksanakan pun juga seenggaknya ada hal-hal yang pasti dikerjakan kayak gitu. Misalnya kita taruh target 5 pekerjaan yang harus kita lakukan kayak gitu. Tapi karena keterbatasan waktu, entah itu suatu kondisi, seenggaknya kita bisa menyelesaikan 2 atau 3 pekerjaan yang memang harus diselesaikan gitu. Terus dulu itu kebetulan saya PPR itu masih belajar membimbing tuh mau menerima mahasiswa bimbingan juga. Jadi saya memanfaatkan setelah pulang
dari PPL ngajar nih praktek lapangan. Itu meskipun pulangnya sore, sampai kampus dosennya belum pulang ya dimanfaatkan buat bimbingan gitu. Rajin banget nih. Duh, Bu Guru satu ini. Jadi tetap manajemen waktu itu penting banget sih ya Mbak ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Mbak. Pertanyaan kali ini dari Jihan Alivia, katanya sharing pengalaman jadi guru bahasa Indonesia dong Bu. Apa aja sih yang bikin Ibu tertarik jadi guru bahasa Indonesia gitu? Belajar bahasa itu sebenarnya susah gampang ya, susah gampang. Bahkan banyak banget yang bilang apa sih belajar bahasa Indonesia, kita orang bahasa Indonesia ngapain kita belajar bahasa Indonesia, tidak bisa semua ya, atau udah bisa semua, tapi ternyata nggak semudah itu kan Buso ya, nggak semudah itu belajar bahasa itu. Yang membuat tertarik sama belajar bahasa itu ternyata dari bahasa kita tuh bisa tahu ini tuh dari mana, asalnya dari mana, kemudian kita bisa tahu karakternya orang tuh bagaimana dia dari bahasanya, kita bisa lihat value orang tuh juga dari bahasanya. Jadi kayaknya sepele tapi itu bisa jadi kunci. Dan apalagi kita mau bergelut di bidang apapun itu ya kita harus punya bahasa komunikasi biar meskipun nih kita belajar di eksak nih, kita atau pengetahuan yang bahkan tidak mengandung unsur bahasa katakanlah, itu tetap butuh bahasa sebagai pengantar ilmu pengetahuan tersebut. Nah, balik lagi nih ke pengalaman waktu ngajar dulu, itu pertama kali benar-benar terjun ke dunia pendidikan itu ketika PPN itu tadi pas belajar bareng-bareng sama teman-teman SMA. Nah, itu nyoba-nyoba nih pakai berbagai macam metode pembelajaran. Nah, ada di momen ketika saya menggunakan metode pembelajaran berbahasa bahasa ya tentunya. Nah, itu anak-anak tuh kelihatan antusias, kemudian mereka tuh pakai mereka antusias, mereka happy dengan pembelajaran itu. Kemudian di mata mereka tuh kan kelihatan ya teman-teman yang kita ajak belajar itu mereka kelihatan tertarik apa enggak. Nah, itu tuh kalau teman-teman tertarik maka itu benar-benar transfer energi balik juga ke kitanya. Jadi ada transfer energi menurut saya. Jadi mengajar itu tidak hanya mentransfer ilmu tapi juga transfer energi. Kalau mereka semangat, bagi kita juga semangat. Tapi kalau mereka loyo, kalau kitanya nggak bisa ngangkat mereka biar mereka semangat, nah itu kita bakal ikut loyo juga. Tapi PR terbesarnya adalah kalau mereka loyo ya gimana caranya biar balik semangat, akhirnya energi semangatnya mereka balik lagi ke kita gitu. Itu sih dari pengalaman saya sendiri gitu loh. Nah, oh iya, jadi memang benar adanya ya Mbak, pengalaman itu memang guru terbaik. Oke, seru banget nih sharing sama Ibu Iza. Jadi kesimpulannya adalah pendidikan bagi siapapun itu sangatlah penting. Tidak ada ilmu yang mubazir atau sia-sia. Kita mengenyam pendidikan tinggi, semua ada manfaatnya. Nah, ingat ke tujuan awal kita sekolah supaya bermanfaat juga bagi sesama. Selain itu, perihal tugas sekolah atau tugas kuliah nih, jangan jadikan tugas itu sebagai beban. Tujuan guru memberikan tugas kepada siswa atau mahasiswanya itu baik, yakni untuk memotivasi siswa atau mahasiswa untuk terus belajar. Namun guru juga harus memberikan tugas yang proporsional. Jika tugas tergolong sulit ya waktunya jangan mepet-mepet gitu ya Mbak ya. Untuk kiat khusus agar lulus kuliah 3,5 tahun nih sekarang, intinya bisa mengatur waktu ya Mbak ya. Jangan males, atur jadwal, jangan lupa refreshing juga ya Mbak. Iya. Itu termasuk ya berarti? Iya, termasuk. Telitilah apa yang disuka dan disukai, jangan sampai membebani kita pokoknya. Jadi kita kayak kita menjalaninya juga harus mengalir, jangan terus dipikir, terus kan malah kita yang stres sendiri ya Mbak ya. Oke. Teman-teman sudah selesai sharing kita sama Mbak Iza, atau kalau di sekolah dipanggil Bu Iza ya. Iya. Bu Iza. Terima kasih Mbak Iza dan teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kali ini. Semoga bermanfaat. Ingat, fokus ke tujuan awal kita. Tetap semangat, jangan gampang puas. Lakukan yang terbaik versi diri kalian. Sekian, sampai jumpa di sharing-sharing berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Ratna Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.